Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa istiqamah di atas jalan menuntut ilmu syar'i, dan kita dimudahkan untuk bisa kembali berjumpa dalam program acara kajian siang yang semoga kita harapkan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa budiman Al-Iman TV dan pendengar setia radio suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan siang yang baik ini kita akan lanjutkan kembali bahasan dari perbedaan yang keempat, yaitu tentang tata cara menasehati pemimpin kaum muslimin. Di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwasannya ahlu sunnah wal jamaah memiliki sebuah metode, memiliki sebuah prinsip di dalam menyampaikan nasihat tersebut yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana kita sampaikan pula, di sana ada 3 keadaan yang mana sebuah nasihat kepada pemimpin itu bisa disampaikan. Yang pertama adalah disampaikan dengan rahasia, dengan sembunyi. Artinya seorang pemberi nasihat ini mendatangi langsung pemimpin tersebut, mengajak dia berbicara 4 mata tanpa ada orang yang ketiga. Dan ini merupakan cara yang syar'i berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih dan athar-athar sahabah yang sahih. Adapun keadaan yang kedua adalah menyampaikan nasihat tersebut dengan terang-terangan di hadapan seorang pemimpin kaum muslimin. Dan ini pun sebagaimana disampaikan oleh penulis buku Al-Furuqu Baina Manhaji Ahli Sunnah wal Jamaah wa Manhaji Mukhalifihim fi Nushi Sultan, merupakan cara yang syar'i pula berdasarkan riwayat-riwayat yang nanti akan kita bahas di kesempatan yang baik ini. Adapun keadaan yang ketiga adalah menasihati pemimpin kaum muslimin dengan terang-terangan, akan tetapi tanpa ada kehadiran pemimpin tersebut. Dan ini merupakan salah satu keadaan yang membutuhkan perincian yang begitu mendalam, yang nanti akan disampaikan bi'idznillah ta'ala oleh penulis di kesempatan berikutnya. Baik, di sini kita akan masuk pada keadaan yang kedua, yang tadi kita sampaikan an-nushu alaniyan atau alanan inda huduri sultan, yaitu menyampaikan sebuah nasihat alaniyatan, yaitu terang-terangan di hadapan pemimpin kaum muslimin. Apakah hal ini merupakan perkara yang berdasarkan riwayat yang sahihah, athar yang sahih, atau bagaimana?
Maka di sini akan diulas oleh penulis kitab Al-Furuq Baina Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Di sini di halaman 66 beliau membawakan sebuah riwayat yang sahih dari kitab Sahih Al-Bukhari yang mana disampaikan di situ an Abi Shuraih annahu qala li Amr ibn Sa'id wa huwa yab'athul bu'utha ila Makkah. Dari Abu Shuraih bahwasannya dia pernah berkata kepada Amr bin Sa'id. Amr bin Sa'id ini merupakan amir, ya, pemimpin kaum muslimin di zamannya. Wa huwa yab'athul bu'utha ila Makkah. Yang mana Amr bin Sa'id ini dia mengutus pasukan, ya, menuju kota Makkah. Menuju kota Makkah, dan hal ini dalam rangka memerangi Abdullah ibnu Zubair, putra dari sahabat yang mulia Zubair ibn Al-Awwam. Abdullah ibn Zubair dalam rangka memerangi Abdullah ibn Zubair. Apa kata Abu Shuraih? Dia mengatakan, "Idzan li ayyuhal amiru." Wahai pemimpin, wahai amir, yaitu siapa? Amr bin Sa'id, izinkan kepadaku. Apa itu? Uhaddithuka qawlan, untuk menyampaikan sebuah ucapan. Qama bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghad min yaumil fathi, yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di hari penaklukan kota Makkah. Jadi Abu Shuraih ini dia meminta diberikan kesempatan, ya, untuknya dalam menyampaikan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di hari penaklukan kota Makkah. Yang mana sami'tuhu udhunaya, yang mana sabda Nabi ini, ya, aku mendengarnya dengan kedua telingaku. Wa wa'ahu qalbi, dan hatiku selalu, ya, menjaganya, menghafalnya. Wa absarathu ainai, dan kedua mataku melihat langsung Nabi mengatakan. Hina takallama bih, ketika beliau mengatakannya. Apa itu? Kata Abu Shuraih, hamidallah wa athna alaihi thumma qala. Beliau pun memuji Allah dan menyanjung-nyanjungnya, lantas mengatakan, yaitu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, inna Makkah harramahallahu wa lam yuharrimha an-nas, fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yusfika biha daman wala ya'daddu biha syajarah, fa in ahadun tarakhasa liqitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha faqulu inna Allah qad adhina li rasulih wa lam ya'dhan lakum wa innama adhina li fiha sa'atan minan nahar thumma 'adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil ams wa liyablugha asyahidul ghaib. Artinya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Makkah, ya, kota Makkah, Al-Haramul Makki, itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wilayah kota Makkah yang biasa dikenal dengan istilah kita Al-Haramul Makki, ini merupakan wilayah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang membunuh, tidak boleh seorang memerangi, tidak boleh seorang, ya, berbuat mafsadat, entah itu dia memburu binatangnya atau merusak pepohonannya atau yang lainnya. Terlarang mutlak di wilayah kota Makkah. Walam yuharrimhan nas,
Akan tapi manusia tidak menjadikan itu haram. Ya. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka tidaklah halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di kota Makkah. Tidak pula merusak pohon, ya, satupun pohon yang ada di kota Makkah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, lantas apabila ada seorang yang memberikan rukhsah, ya, untuk peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Maksudnya di sini adalah apabila ada seorang yang menyangkal, jika demikian keharaman itu berlaku di kota Makkah, lantas mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi musuh-musuhnya di zaman itu? Ya. Padahal tidak dibenarkan peperangan terletak, ya, terjadi di kota Makkah. Maka kata Nabi, faqulu innallaha qad adzina li rasulih. Maka jawablah, sesungguhnya Allah itu telah memberikan izin kepada Rasulnya. Walam ya'zan lakum, yang mana Allah tidak memberikan izin kepada kalian selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, dan sesungguhnya Allah telah mengizinkanku, ya, untuk memerangi musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang musyrikin di wilayah Makkah sa'atan min nahar, di waktu siang. Thumma 'adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil ams. Namun setelah itu kembali lagi keharamannya, itu haramnya kota Makkah di hari itu sebagaimana haramnya di hari-hari sebelumnya. Maksudnya di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah memerangi mereka orang-orang musyrikin di kota Makkah, maka izin itu ketika berlaku di waktu itu saja. Selanjutnya haramnya status Makkah kembali seperti semula, sebagaimana hari-hari sebelumnya. Waliyablugha syahidul ghaib, dan hendaknya orang yang hadir di sini menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Nah, ucapan ini yang disampaikan oleh Abu Shuraih kepada Amr bin Sa'id selaku amir pemimpin kaum muslimin, tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada amir tadi bahwasannya tidak dibenarkan dia mengutus pasukan untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Siapapun tidak boleh. Ya. Jika dia membantah, bagaimana dengan Rasulullah? Maka di sana ada jawabannya. Rasulullah sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun berlangsung di waktu itu. Setelahnya kembali haram sebagaimana kondisi-kondisi sebelumnya dan hari-hari sebelumnya. Itu Rasulullah. Bagaimana dengan orang-orang selain Rasulullah? Siapa yang memberikan izin itu semua? Tidak ada. Ya. Dan maksud dari ucapan ini, ya, ketika disampaikan oleh Abi Shuraih adalah hendaknya amir ini, yaitu Amr bin Sa'id, mengurungkan niatnya untuk memerangi Abdullah bin Zubair yang berada di kota Makkah pada waktu itu. Mengingat haramnya wilayah kota Makkah. Faqila li Abi Shuraih maqalahu Amr. Kemudian dikatakan kepada Abu Shuraih, lantas apa yang dikatakan sama Amr? Amr bin Sa'id, ya, pemimpin kaum muslimin. Qala, ia menjawab, ana a'lamu minka ya Aba Shuraih, la yu'idu 'asiyan wala faran bidamin wala faran bi khirbatin. Aku ini, wahai Abu Shuraih, jauh lebih mengetahui daripadamu dalam hal ini. Ya, ya, tidak boleh siapapun melindungi orang yang berbuat maksiat atau orang yang lari
lantaran dia telah membunuh orang lain, atau dia melarikan diri dengan membawa senjata. Ini jawaban Amr bin Sa'id. Nah, dari sini dijadikanlah athar ini sebagai landasan dibolehkannya seorang muslim menyampaikan nasihat di hadapan pemimpin kaum muslimin jika di sana memang terdapat maslahat. Ya. Kemudian di sini dinukilkan ucapan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, qaluhu idzan li fihi husnul talattuf fil inkari ala umara al-jawr liyakuna ad'a liqabulihim. Artinya, ucapan Abu Shuraih tadi yang mengatakan, izinkan kepadaku, berikan kesempatan untukku dalam berbicara. Ini terdapat husnul talattuf, itu bagusnya untuk bersikap lemah lembut kepada pemimpin di dalam mengingkari perbuatan pemimpin yang fasik. Harapannya apa? Supaya yang menjadi nasihat tadi itu lebih diterima. Dan memang agama kita mengajarkan ketika seorang memberikan nasihat, hendaknya menggunakan ucapan yang lemah lembut, ucapan yang jauh dari rangsangan emosional pemimpin dan penguasa itu. Jangan sampai menimbulkan sikap yang berbalik menentang atau lebih pada munculnya mafsadat yang baru. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalimullah Nabi Musa alaihissalam untuk menyampaikan nasihat kepada Fir'aun yang begitu kejam dan bengisnya dengan ucapan yang lemah lembut, wa qula lahu qawlan layyina, dan ucapkan kalian berdua Musa dan Harun, ya, ucapan yang lemah lembut kepada Fir'aun. Lantas bagaimana dengan kita yang bukan seorang nabi dan pemimpin kita masih muslim, bukan seperti Fir'aun yang kufur kepada Allah wal'iyadhu billah? Tentu ini min babi aula, lebih utama untuk dijadikan ucapan ini lemah lembut kepada penguasa kita dan memimpin kaum muslimin. Dan dalam riwayat di atas, ya, diambil beberapa faedah. Yang pertama adalah al-inkaru alaniyatan 'inda sultan idza da'atil hajah. Dibolehkannya mengingkari secara terang-terangan di hadapan penguasa apabila kebutuhan tersebut menyeru hal ini. Artinya, ya, seorang bisa memberikan nasihat di hadapan penguasa memang apabila kondisi membutuhkan. Wa khasya fawata al-maslahah, dan dikhawatirkan hilangnya maslahah. Wa rujiya tahaqququl maqsud syar'i, dan diharapkan terwujudnya apa? Tujuan yang syar'i. Seperti disampaikan oleh Abu Shuraih tadi. Ya. Memang kebutuhan menyeru dia untuk menyampaikan sabda Nabi. Ya. Akan keharamannya wilayah Makkah. Tidak boleh terjadi peperangan, tidak boleh terjadi pembunuhan, jangankan itu semua. Ya, mengganggu binatangnya, merusak pepohonannya, ini saja tidak boleh. Idza da'atil hajah, apabila memang ada kebutuhan yang mendesak dan menyeru untuk menyampaikan nasihat tersebut. Dan dikhawatirkan hilangnya apa? Maslahah. Jadi ketika pemimpin tadi mengutus pasukannya untuk pergi ke kota Mekah dalam rangka menyerang, ya, Abdullah bin Zubair, maka bangunlah Abu Shuraih menyampaikan sabda Nabi di atas. Menyampaikan sabda Nabi di atas, yang mana hal ini diharapkan adanya maslahat dan
Dikhawatirkan apabila tidak disampaikan justru akan menimbulkan mafsadah. Warujiyat tahaqququl maqsud syar'i, dan diharapkan ya terwujudnya tujuan-tujuan syar'i. Ya. Kemudian yang kedua, al-inkaru amama sultan la khalfal judran. Ya. Di dalam mengingkari, menegakkan nasihat kepada penguasa, itu di hadapan penguasa, bukan di belakang tembok, di belakang layar. Maksudnya apa di sini? Apabila seorang melihat bahwasanya pentingnya menasihati penguasa secara langsung, ya terang-terangan, hendaknya dia berhadapan dengan penguasa. Sebagaimana Abu Syurah tadi menyampaikan nasihat tersebut dengan membawakan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jika memang ada maslahat dan ada kebutuhan yang menyeru hal itu dan diharapkan terwujudnya tujuan yang syar'i, silahkan. Akan tapi kalau nasihat itu disampaikan di balik layar, tidak di hadapan penguasa, bahkan di publish ya, ke seluruh pelosok masyarakat, maka ini namanya bukan nasihat, tapi menjelek-jelekkan penguasa. Liyasihhal qasdu wa yattadihal murad wa liyakuna ab'ad ani syubhah. Ini mengapa? Mengapa nasihat dan mengingkari kemungkaran harus di hadapan penguasa? Supaya jelas maksud dari orang yang memberikan nasihat. Jelas duduk perkaranya. Dan penguasa pun sendiri mengetahui apa salahnya jika memang salah. Wa yattadihal murad, dan hendak jelas ya maksud kenapa dia menyampaikan nasihat tersebut. Ya, Abu Syurah menyampaikan nasihatnya jelas maksudnya, supaya Amir tadi tidak jadi mengutus pasukannya ke Mekah dalam rangka menyerang dan memerangi siapa? Abdullah bin Zubair. Jelas maksudnya. Nah, kalau seorang memberikan nasihat atau mungkin dia mengingkari penguasa di balik layar, tidak berhadapan langsung, maka ini bisa jadi, bahkan itu kenyataannya, tidak jelas apa maksud dan tujuannya. Bahkan itu bisa dipelintir menjadi sebuah politik. Waliyakuna ab'ad ani syubhah. Dan itu semuanya supaya jauh dari syubhat-syubhat. Supaya tidak terjadi kerancuan, supaya tidak menimbulkan fitnah. Kemudian yang ketiga, at-talattuf liyakuna ad'a liqabulih, yaitu berlemah lembut supaya nasihat itu lebih mudah untuk diterima. Kemudian dikatakan di sini, fahatanil halatani masyru'atan. Dua keadaan di atas ini merupakan perkara yang disyariatkan. Yang dimaksudkan adalah menasihati pemimpin dengan rahasia, dengan sembunyi-sembunyi, dengan empat mata, tidak ada orang ketiga, itu syar'i hukumnya. Demikian pula memberikan nasihat di hadapan penguasa secara langsung, ya, ini pun juga merupakan cara yang syar'i berdasarkan riwayat yang sahih ya dari sahabat dari Al-Imam Bukhari ya, dalam kitab sahihnya. وتتأكد أحده أو أحدها إذا كانت المصلحة الراجحة متحققة بها. Kemudian beliau menyampaikan, dan ini amat sangat penting, salah satu dari dua perkara di atas atau dua keadaan di atas, menyampaikan nasihat dengan secara sembunyi atau terang-terangan di hadapan penguasa, itu akan semakin kuat ya, sesuai dengan maslahat yang rajih yang bisa diwujudkan dengan nasihat tersebut. Artinya, apabila kita menyampaikan nasihat ini secara rahasia, kok ternyata ini dikhawatirkan penguasa dan pemimpin kaum muslimin tidak mendengarnya, justru meremehkan atau yang lainnya,
maka diambil cara yang satunya. Demikian pula sebaliknya, apabila menasihati penguasa dan pemimpin kaum muslimin dengan terang-terangan di hadapan penguasa secara langsung, itu menimbulkan mafsadah bahkan, maka hendaknya dia beralih ke cara yang pertama dengan sembunyi dan rahasia. Intinya ditimbang terlebih dahulu mana yang lebih banyak maslahatnya. Ya, mana yang lebih banyak maslahatnya dan terwujud tujuan dari nasihat tersebut. Fa in tahaqqaqa ad-darar wa intisharul munkar aw ma huwa ankaru minhu bi tarkihima aw bi suluki ahadihima wa tarjahu al-intifa' wa intisharul khair bil ukhra sulika at-tariqu al-ajda wal anfa'. Apabila ternyata justru malah kemudaratan yang terjadi dan semakin menyebarnya kemungkaran, atau kemungkaran berlipat-lipat ganda jauh lebih buruk dari sebelumnya, dengan meninggalkan dua keadaan tadi atau dengan menempuh salah satu dari dua keadaan tadi, dan bahkan lebih bisa mendapatkan maslahat dengan cara yang lain, maka cara tersebutlah yang harus ditempuh untuk mencapai maslahat yang sifatnya ammah. Beliau menyampaikan di sini bahwasanya apabila cara pertama itu tidak bisa diwujudkan, justru malah menimbulkan mudarat. Demikian pula cara kedua, tidak bisa diwujudkan, melainkan menimbulkan mudarat. Maka apabila ada cara yang lain, yang merupakan gabungan antara cara yang pertama dengan cara yang kedua, yang justru malah memberikan maslahat, maka cara inilah yang hendaknya ditempuh. Jadi dari sini kita bisa ambil sebuah kesimpulan di dalam menasihati pemimpin, pertimbangan maslahat dan mafsadat ini yang dijadikan sebagai acuan utama. Jadikan sebagai apa? Acuan utama. Dan kebanyakan maslahat itu akan terwujud tidak terlepas dari dua keadaan tadi. Imma dilakukan dengan rahasia dan sembunyi, dan itu paling mudah untuk diterima. Dan yang kedua adalah dengan cara terang-terangan di hadapan penguasa secara langsung. Dan ini merupakan cara yang dalam tanda kutip dilihat antara maslahat dan mafsadatnya terlebih dahulu. Kemudian dibawakan di sini sebuah nukilan yang merupakan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, "Inkarul munkari wajibun ala kulli qadir alaih." Mengingkari kemungkaran wajib hukumnya bagi setiap yang mampu. Liqaulihi ta'ala tabaraka wa ta'ala, berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al Imran ayat 104 sampai 105, Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaknya ada di antara kalian umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang berpecah belah, berselisih, setelah datang penjelasan dan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan
azab yang besar. Ayat yang mulia di atas ya menunjukkan wajibnya seorang muslim yang mampu untuk mengingkari kemungkaran. Sebagaimana pula untuk menegakkan amar ma'ruf dan menyampaikan dakwah kepada kebaikan. Wallamu fi qawlihi wal takun lamul amr. Ya. Lam pada lafaz wal takun ini merupakan lamul amr, yaitu lam yang menunjukkan perintah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian landasan yang kedua akan wajibnya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudanna 'ala yad as-safih aw yaday as-safih wa la tatra'annahu 'ala al-haqqi atra aw liyadribanna Allahu quluba ba'dikum 'ala ba'd thumma yal'anukum kama la'anahum. Benar-benar kalian akan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, dan kalian mengambil tangan orang yang bodoh. Artinya ada mencegah perbuatan orang-orang yang bodoh dengan sikap dan tindakannya yang mengikuti hawa nafsu dia. Orang bodoh, orang yang tidak paham agama, tidak mengerti syariat, berbuat sesukanya seperti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Ini harus dicegah. Ya. Dicegah. Ada kemungkaran diingkari dan menebar kebaikan, menegakkan amar ma'ruf. Dan kalian benar-benar mengembalikan kepada kebenaran. Jika tidak, Allah akan menimpakan ya perselisihan di antara kalian. Ya. Mempertentangkan hati sebagian kalian dengan hati yang lain. Artinya menjadikan kalian berselisih antara satu dengan yang lain, yang kemudian Allah melaknat kalian ya sebagaimana Allah melaknat orang-orang sebelum kalian. Ai kama la'ana Bani Israil alladzina qala Allahu anhum. Yang dimaksudkan adalah Allah melaknat Bani Israil yang mana Allah berfirman, lu'ina alladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Telah dilaknat orang-orang yang kufur dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabi Dawud, Nabi Isa bin Maryam. Itu semua disebabkan karena mereka telah berbuat dosa maksiat dan mereka melampaui batas. Mereka dahulu tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tidak mengingkari kemungkaran yang dilakukannya. Nah, ini sabda Nabi di atas ya menunjukkan hukum wajibnya di dalam mengingkari kemungkaran bagi siapa yang mampu. Bahkan dalam hadis yang sering kita dengar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, wajib hukumnya untuk mengingkarinya dengan apa? Dengan kekuatannya, kekuasaannya, dengan tangannya. Jika tidak bisa, dengan lisannya. Jika tidak bisa, dengan hati. Dan itu yang selemah-lemahnya iman. Jadi, memang secara asal kemungkaran wajib diingkari, tidak bisa tidak. Dan cara mengingkarinya tentu ya sesuai dengan kapasitas orang tersebut. Jika dia punya kekuatan, dipakai kekuatan itu. Jika dia punya lisan dengan nasihat, lemah lembut, bijaksana, sampaikan nasihat itu. Jika tidak punya kekuatan, tidak bisa menyampaikan dengan lisan, namun bisanya hanya mengingkari dengan hati, itu harus dilakukan, diingkari dengan hati. Kemudian disampaikan di sini, walakin yajibu an na'lam أن الأوامر الشرعية في مثل هذه الأمور لها مجال. Akan tapi perkara yang harus kita ketahui bahwasannya perintah-perintah syar'i dalam perkara ini memiliki kedudukan tersendiri.
Wala budda min isti'malil hikmah, dan ini membutuhkan ya sebuah hikmah di dalam menegakkan nahi munkar. Fa idza ra'ayna anna al-inkara 'alanan yazulu bihi al-munkar wa yahsulu bihi al-khair falnunkir 'alanan. Apabila kita melihat ya dan kita meyakini bahwasanya dengan kita mengingkari secara terang-terangan itu bisa menghilangkan kemungkaran dan bisa mewujudkan kebaikan, maka kita ingkari dengan terang-terangan. Wa idza ra'ayna anna al-inkara 'alanan la yazulu bihi asy-syarr wa la yahsulu bil khair bal yazdadu daqtul wulati 'ala al-munkirin wa 'anil khair fa innal khaira an nunkira sirran wa bihadza tajtami'ul adillah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala kembali mengatakan, dan apabila kita melihat ya bahwasannya pengingkaran akan kemungkaran tersebut apabila kita lakukan dengan cara terang-terangan namun tidak membuahkan hasil, kemungkaran tidak bisa hilang, bahkan lebih parah lagi. Dan juga kita tidak mendapatkan maslahat, tidak mendapatkan kebaikan dari cara kita mengingkari secara terang-terangan tadi. Justru yang terjadi yazdadu dhaqtul wulati 'alal munkirin. Bertambahnya tekanan ya penguasa, pemimpin kaum muslimin kepada orang-orang yang mengingkari kemungkaran itu. Wa 'alil khair, dan juga bukan hanya kepada mereka yang mengingkari kemungkaran pemimpin, akan tapi juga kepada orang yang baik-baik. Apa yang terjadi? Kata beliau, fa innal khair an nunkira sirran. Maka hal yang baik dalam hal ini adalah mengingkarinya dengan cara rahasia, dengan cara sembunyi. Artinya kita mendatangi penguasa tersebut, empat mata kita berbicara tanpa ada orang ketiga, menyampaikan nasihat. Kita mengingkari. Jika diterima walhamdulillah, jika tidak maka sudah gugur kewajiban kita. Wa bihadza tajtami'ul adillah, dan dengan ini semua dalil itu bisa dikumpulkan. Artinya kita bisa mengamalkan semua dalil. Sebagaimana di sana ada dalil yang memerintahkan kita untuk menyampaikan nasihat dengan sembunyi, dengan rahasia. Di sana pun juga ada dalil yang menunjukkan bolehnya seorang memberikan nasihat di hadapan penguasa dengan terang-terangan. Namun cara pelaksananya itu tentu dikembalikan atas pertimbangan maslahat dan mafsadat. Mana yang lebih rajih? Maslahatnya itu yang diambil. Seperti yang disampaikan beliau tadi. Jika pengingkaran dan nasihat itu disampaikan dengan terang-terangan di hadapan penguasa, justru malah membuat ya mungkar itu jauh lebih parah, ya menimbulkan mafsadat baru, maka cara kedua kita tinggalkan. Kembali cara yang pertama dengan mengingkari secara rahasia dan sembunyi-sembunyi. Karena tujuan dengan nasihat, dengan mengingkari kemungkaran ini adalah tercapainya maslahat bersama, khususnya kaum muslimin secara umum. Fatakunul adillatu dalah ala anna al-inkara yakunu 'alanan fima idza kunna natawaqqa'u fil maslahah. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya mengingkari kemungkaran yang dilakukan dengan terang-terangan itu manakala kita meyakini di sana ada maslahatnya. Wahya husulul khair wa zawalus syarr, yaitu mendapatkan kebaikan, terwujudnya maslahat, hilangnya keburukan, hilangnya kejelekan, hilangnya kemungkaran. Itu kita ambil cara tersebut. والنصوص الدالة على أن الإنكار يكون سرا فيما إذا كان إعلان الإنكار يزداد به الشر ولا يحصل به الخير. Sedangkan nas-nas syar'i yang menunjukkan ya adanya pengingkaran yang dilakukan dengan sembunyi dan rahasia itu terletak pada perkara manakala menasihati tersebut dengan cara terang-terangan tidak membuahkan hasil. Justru malah bertambah keburukan, kejelekan, tekanan dari pemimpin,
tidak ada maslahatnya sama sekali, tidak membuahkan kebaikan. Maka diambil cara yang pertama dengan apa? Rahasia dan sembunyi-sembunyi. Wa aqulu lakum, dan aku mengatakan kepada kalian, innahu lam yadhilla man dhalla min hadhil ummah illa bisababin annahum ya'khudhuna bijanibin minan nusus wa yada'una janiban. Kemudian beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya tidaklah tersesat orang yang tersesat dari umat ini kecuali sebabnya adalah mereka mengambil sebagian dalil nas-nas syar'i sebagai landasan, meninggalkan nas-nas syar'i yang lainnya. Sawa'un kana fil aqidah, aw fi muamalatil hukam, aw fi muamalatin nas, aw fi ghairi dhalik. Baik itu dalam perkara akidah, ataukah dalam muamalah kepada penguasa, atau muamalah kepada manusia secara umum, atau yang lain. Nah, ini amat sangat penting untuk kita garis bawahi di sini. Tidaklah kelompok itu menyimpang atau seorang itu menyimpang dari jalan yang lurus, melainkan di antara sebabnya adalah dia mengambil sebagian dalil dan membuang dalil yang lain. Tidak mengamalkan dalil-dalil yang sahih dan berusaha untuk menggabungkan di antara dalil yang sahih tersebut. Seperti Khawarij. Kelompok ini memiliki pemahaman radikal yang begitu mudahnya mengkufurkan kaum muslimin. Melakukan dosa besar saja menjadikan kaum muslim awam kufur, keluar dari Islam. Halal darahnya, halal hartanya, wajib dibunuh. Wal'iyadzubillah. Mengapa demikian? Karena mereka mengambil dalil-dalil, sepotong sebagian dalil. Namun mereka membuang, meninggalkan dalil-dalil sahih yang lain. Tidak mau mengamalkannya. Sebaliknya, ada sebagian orang atau sebagian kelompok yang memiliki pemahaman yang penting orang itu hatinya. Kalau hatinya baik, sekalipun dia tidak sholat, tidak puasa, tetap dia akan masuk surga. Seperti Murji'ah. Ya. Ini pun juga tersesat dari jalan yang lurus. Mengapa? Karena dia mengambil dalil sebagian, meninggalkan sebagian dalil yang lain. Ini yang jadi penyebab mengapa ya kebanyakan umat yang mengatasnamakan Islam ini tersesat dari jalan Allah yang lurus, dari tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan dari jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Nah, di sini beliau ingin memberikan kepada kita sebuah permisalan ya, sebuah contoh real di antara bukti ya bahwasannya letak penyebab tersesatnya orang-orang dan kelompok menyimpang itu adalah dengan meninggalkan sebagian dalil dan mengambil dalil yang lain. Wa nahnu nadribu lakum amthalan hatta yattadiha al-amru lil hadirin wal sami'in, kata beliau rahimahullahu taala. Dan kami akan menyampaikan sebuah permisalan contoh ya supaya urusan ini lebih jelas bagi kalian para yang hadir dan para mustami'. Kata beliau, masalan, al-khawarij wal mu'tazilah ra'a an-nusus allati fiha al-wa'id 'ala ba'd adh-dhunub al-kabirah fa akhadhu bi hadhihi an-nusus wa nasaw nusus al-wa'd alladhi taftahu bab ar-raja'. Orang-orang khawarij yang memiliki pemahaman radikal, orang-orang mu'tazilah, mereka melihat, mereka mengambil nas-nas syar'i yang mengandung ancaman-ancaman pada sebagian dosa-dosa besar dan pelakunya. Mereka mengambil nas-nas ini. Ya. Nas-nas yang mengandung ancaman, mengkhabarkan azab bagi orang yang melakukan dosa, bagi orang melakukan kekufuran, perbuatan ini, perbuatan itu, diambil dijadikan sebagai pegangan. Dan mereka melupakan dan meninggalkan nas-nas
yang menunjukkan janji dan ampunan Allah serta harapan mereka untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nas-nas yang berbicara tentang roja, mereka melupakannya, mereka meninggalkannya. Mereka hanya mengambil nas-nas apa? Yang terkait dengan al-wa'id, ancaman saja. Famathalan, kata beliau, contohnya adalah qalu idza qutila al-insanu mu'minan 'amdan fa innahu yakunu kafiran 'ala ra'yi al-khawarij mubah ad-dami mukhalladan fi an-nari. Apabila seorang manusia dia membunuh seorang mukmin secara sengaja ya, maka orang yang membunuh tadi menjadi orang yang kufur. Pendapatnya orang Khawarij. Halal darahnya dan dia kekal dalam neraka. Wa 'ala ra'yil Mu'tazilah yaqulun. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah mereka berpendapat, idza qatalahu kharaja minal Islam lakin la yadkhul fil kufur. Jika dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dia tidak keluar dari agama Islam. Akan tapi ya, dia pun juga tidak masuk dalam kategori kekufuran. Li'annana la nastati' an najzima bi annahu kafir. Karena kita, yaitu orang-orang Mu'tazilah, tidak mampu untuk menjazmkan, menvonis apakah orang yang membunuh tadi termasuk orang kafir atau tidak. Fanaqul, sehingga kami pun mengatakan, ini ucapan Mu'tazilah, kharaja minal Islam wa kana fi manzilih bainal Islami wa bainal kufur. Dia keluar dari Islam, namun dia berada di salah satu tempat dari dua keadaan, antara Islam dan antara kufur, di tengah-tengah. Walakinnahu mukhalladun finnar. Akan tapi orang tadi, kata Mu'tazilah, dia kekal dalam neraka. Thumma ahmalu ayatil wa'd wa ahadithal wa'd ad-dala ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yukhriju minan nari man kana fi qalbihi adna mithqala habbah khardala minal iman. Nah, setelah orang Khawarij memiliki pemahaman terkait dengan orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, hukum di dunia dia kufur, ya, keluar dari Islam, halal darahnya, dan di akhirat dia penghuni neraka, kekal di dalamnya. Mu'tazilah berpendapat orang tadi di dunia dia di antara dua tempat, ya, antara Islam dan antara kekufurannya. Sedangkan di akhirat dia akan menjadi penghuni neraka yang kekal. Nah, kata beliau, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Tsumma ahmalu ayatil wa'd." Kemudian mereka ini, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, mengenyampingkan ayat-ayat yang berbicara tentang janji-janji Allah dan hadis yang berbicara tentang janji-janji Allah, yang mana Allah akan mengeluarkan penghuni neraka dari kalangan orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya meskipun seberat biji sawi. Mereka menampik nas-nas ini, tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengambilnya, tidak mau meyakini, bahkan cenderung dibuang pada hadis yang sahih. Ya. Nah, ini merupakan salah satu sebab mengapa mereka bisa tersesat dari agama kita, dari jalan Allah yang lurus. Thumma qabalahum akharun. Di sisi yang lain, ada kelompok yang sebaliknya. Mereka mengatakan, al-insanu mahma amila minal ma'asi allati dunal kufri fa innahu mu'min kamilul iman wa la yadkhulun nara abada. Yaitu orang-orang yang memiliki pemahaman Murji'ah mengatakan demikian. Sesungguhnya manusia itu sekalipun dia melakukan dosa selain kekufuran,
ya, maka dia masih dalam keadaan mukmin yang sempurna imannya. Artinya dosa tidak membahayakan keimanan dia. Sehingga muncul ucapan, ya, imannya orang maksiat, ahli maksiat, sama dengan imannya orang saleh. Bahkan lebih parahnya, sama imannya dengan para nabi. Sama imannya dengan para malaikat. Wal'iyadzubillah. Wala yadkhulun nar abada. Dan orang itu tidak akan masuk neraka selamanya. Wa qalu, mereka berhujjah, ya, inna qaulahu ta'ala, sesungguhnya firman Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Artinya adalah orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ganjarannya adalah neraka jahanam. Hadhihi, kata mereka, fil kafir idza qatala mu'minan. Ayat ini, kata mereka kelompok Murji'ah ini, berlaku bagi mereka orang yang kufur yang membunuh seorang mukmin. Nah, di situ. Yang membunuh seorang apa? Mukmin. Adapun jika yang membunuh itu sesama mukmin, maka tidak membahayakan keimanannya. Dia masih di atas kesempurnaan imannya. Dia tidak akan masuk neraka. Ini anggapannya siapa? Orang-orang Murji'ah. Kebalikannya orang Khawarij dan Mu'tazilah. Kemudian beliau mengatakan, "Al-an limadza dhalla haula'i wa haula?" Nah, sekarang mengapa mereka, yaitu orang dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, itu tersesat? Demikian pula orang Murji'ah tadi juga tersesat. Li'annahum akhadhu bijanibin wahid minan nusus. Sebabnya adalah karena mereka hanya mengambil dan mencukupkan, ya, satu sisi dari nas-nas itu saja. Orang-orang Khawarij, dia lebih mengambil kepada nas-nas yang berbicara tentang wa'id, ancaman-ancaman. Berbeda dengan Murji'ah. Mengambil nas-nas yang berbicara tentang wa'ad, menyampingkan nas-nas yang berbicara tentang apa? Ancaman. Murji'ah lebih mengutamakan nas-nas yang mengandung roja, harapan, wa'ad, janji-janji Allah. Namun menyampingkan dan meremehkan nas-nas apa? Ancaman. Ini permasalahannya. Kemudian juga kata beliau, ya, dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tajid anna ba'dhan nas qala inna Allah 'azza wa jalla la yumkin an yaji'a bi nafsihi wa la yumkin an yanzila ila as-sama'i ad-dunya wa laysa lahu wajhun wa laysa lahu yadan. Limadha? Qalu li anna Allah qala laysa kamitslihi syai'. Dalam masalah sifat-sifat Allah, demikian halnya, kamu akan mendapati sebagian manusia mengatakan sesungguhnya Allah itu, ya, tidak mungkin bisa datang dengan zatnya sendiri. Tidak mungkin Allah bisa turun ke langit dunia. Tidak mungkin Allah memiliki wajah. Tidak mungkin Allah punya dua tangan. Mengapa? Sampai mereka mengatakan demikian. Alasannya dan hujahnya adalah firman Allah juga. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Kalau mereka mengatakan, wa anta idza athbatta hadhil umura mathalta Allah. Mereka mengatakan, apabila kamu menetapkan sifat-sifat ini, berarti kamu menyerupakan Allah. Nah, ini salah satu kelompok yang mengingkari adanya sifat-sifat Allah dengan berlandaskan satu nas yang menunjukkan laisa kamitslihi syai', yang menunjukkan penafian kesamaan sifat dengan makhluk-makhluknya. Namun dia mengecampingkan nas-nas yang menunjukkan penetapan akan sifat Allah. Wa qabalahum unasun akharun. Di sisi yang lain, sebagian, ya, kelompok jauh berbeda dengannya, yaitu kebalikannya. Faqal, mereka mengatakan, innallaha ta'ala athbata li nafsihi wajhan wa athbata lahu yadain wa athbata annahu yanzil wa annahu yaji fa wajhuhu kawujuhina
wa yaduhu ka'idina wa nuzulu kanuzulina wa maji'uhu kamaji'ina. Artinya, kelompok sebaliknya, yaitu orang-orang yang ghulu di dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan, sesungguhnya Allah itu telah menetapkan ya sifatnya untuk dirinya. Kita harus menetapkan. Allah menetapkan wajah, kita tetapkan. Allah menetapkan dua tangan, kita tetapkan. Allah menetapkan turun ke langit dunia, kita tetapkan. Ya, Allah tetapkan sifat datang, kita tetapkan. Allah menetapkan wajah seperti wajah kita tetapkan. Allah menetapkan tangan seperti tangan kita tetapkan. Turunnya Allah seperti turunnya kita. Datangnya Allah seperti datangnya kita. Nah, ini kelompok yang sebelah. Li'annana, kata mereka, la na'qilu minal maji'i wal yadi wal wajh illa ma nusyahidu. Karena, ya, mengapa kita tetapkan sifat-sifat tadi seperti sifat-sifat kita? Karena sesungguhnya kita ini tidak bisa memikirkan ya sifat kedatangan Allah, tangan Allah, wajah Allah kecuali apa yang kita lihat sekarang ini. Wallahu yukhatibuna bima yumkinu idrakuhu. Dan Allah sendiri berbicara kepada kita tentu dengan bahasa-bahasa yang bisa kita cerna. Fayakunu maji'ullah wa wajhullah wa yadullah wa nuzulullah mithlu ma yathbutu lana. Mereka mengatakan, ya, datangnya Allah, wajahnya Allah, tangannya Allah, turunnya Allah, itu seperti apa yang Ia tetapkan bagi kita. Nah, ini kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang satu tadi menafikan sama sekali sifat-sifat Allah. Yang kedua, apa? Menetapkan semua sifat-sifat Allah seperti makhluknya, seperti manusia. Kata beliau, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, idzan haula'i fi taraf wa haula'i fi taraf wa kulluhum dallun. Mereka, kelompok yang pertama tadi berada di satu ujung, kelompok yang kedua berada di satu ujung. Yang pertama menafikan semua sifat, yang kedua menetapkan semua sifat dan menyerupakan dengan makhluknya. Wa kulluhum dallun, kata beliau. Dan semuanya ini, kelompok yang pertama maupun kelompok yang kedua, telah tersesat. Mengapa? Kata beliau, li'anna kulla wahidin akhadha bijanib. Karena masing-masing dari kelompok tadi, dia hanya mengambil satu bagian dari nas-nas yang ada. Kelompok yang pertama, dia hanya mengambil nas-nas yang menafikan sifat-sifat Allah, yang meniadakan sifat-sifat Allah, sehingga mereka menafikan semua sifat yang Allah tetapkan. Kelompok yang kedua, ya, mengambil nas-nas yang menetapkan sifat-sifat Allah saja, mengecampingkan nas-nas yang menunjukkan peniadaan keserupaan dengan sifat makhluknya. Fanahnu naqul, dan kita ya mengatakan, innallaha ta'ala lahu wajhun wa lahu yadani wa yaji'u wa yanzilu lakin laisa ka'idina wa kawujuhina wa hasyahu min dhalik azza wa jal li'annahu laisa kamithli syai'. Dan kita, jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan dalam masalah sifat ini adalah sesungguhnya Allah memiliki wajah, Allah memiliki dua tangan, Allah itu punya sifat datang, Allah punya sifat turun, akan tetapi kedua tangan Allah tidak sama dengan kedua tangan kita. Wajah Allah tidak sama dengan wajah-wajah kita. Dan maha sempurna Allah. Dan maha suci Allah dari keserupaan terhadap makhluk-makhluknya. Karena Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa apapun itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini, ya, permasalahan sifat pun juga demikian. Sebagian kelompok yang menyimpang, mereka mengambil sebagian nas, sebagian yang lain mengambil sebagian nas. Akhirnya mereka tersesat dari jalan Allah. Sama halnya di dalam menasihati seorang pemimpin. Ya, ada sebagian kelompok yang hanya mengambil satu potong nas saja. Ada kelompok yang lain yang hanya menggunakan satu jenis nas saja, tanpa mengumpulkan
ya, di antara nas-nas yang ada. Kata beliau, wa kadzalika aidan fi mas'alati munasahati al-wulati minan nas man yuridu an ya'khudha bi janibi minan nusus wa huwa i'lanun nakir ala wulati al-umur mahma tamahhada anhu min al-mafasid. Demikian pula dalam permasalahan menasihati pemimpin. Sebagian manusia mereka mengambil satu sisi, satu macam nas-nas yang mengandung pengingkaran kepada pemerintah dengan terang-terangan, ya, sekalipun menimbulkan mafsadat di dalamnya. Wa minhum man yaqul, sebagian mereka, jadi manusia pun juga ada yang mengatakan la yumkin an nu'lina mutlaqan wal wajib an nunasih walat al umur sirran kama jaa fi an-nass alladhi dzakarahu sa'il. Sebagian manusia lagi mengatakan, ya, ini kebalikannya yang pertama, tidak mungkin kita mengingkari kemungkaran ini dengan terang-terangan secara mutlak. Kewajiban kita menasihati pemimpin dengan sembunyi, dengan rahasia, sebagaimana telah datang nas dalam masalah ini, seperti yang disampaikan oleh penanya, kata beliau rahimahullah. Wa nahnu naqul, dan kita Ahlussunnah mengatakan an-nusus la yukadzibu ba'daha ba'dan wa la yusadimu ba'daha ba'dan. Nas-nas syar'i itu tidak mendustakan sebagian satu dengan sebagian yang lain. Sebagaimana nas-nas itu, ya, tidak bertentangan, bertabrakan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Keinginan yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala adalah kita kaum muslimin hendaknya berjalan sesuai dengan nas. Ya, sebagaimana nas itu datang dengan cara menasihati secara sembunyi, rahasia, dalam kondisi tertentu, itu kita lakukan. Dan kita pun juga berjalan dengan cara yang kedua, sesuai dengan nas, yaitu mengingkari dengan terang-terangan di hadapan pemimpin jika memang terdapat maslahat dan adanya kebutuhan di situ. Dengan begitulah, ya, terkumpullah nas-nas syar'i dalam masalah menasihati penguasa dan pemimpin kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, فيكون الإنكار معلنا عند المصلحة والمصلحة هي أن يزول الشر ويحل الخير ويكون سرا إذا كان إعلان الإنكار لا يخدم المصلحة ولا يزول به الشر ولا يحل به الخير. Kata beliau rahimahullah ta'ala, mengingkari kemungkaran dengan terang-terangan ketika ada maslahatnya yang berupa hilangnya kejelekan, keburukan, dan terwujudnya kebaikan, maka itu dilakukan. Dengan cara ini dilakukan. Ya. Dan apabila memberikan nasihat dengan cara rahasia, itu justru yang malah menyampaikan kepada maslahat, maka itu yang diutamakan. Dia mengatakan, "Idza kana i'lanul inkari la yakhdubul maslahah wa la yazulu bi syarr fala wa la yahillu bil khair." Namun apabila di dalam mengingkari kemungkaran dengan terang-terangan tadi tidak bisa mewujudkan maslahat, tidak bisa menghilangkan mudarat dan kejelekan, keburukan, tidak bisa mendatangkan kebaikan, maka cara ini tidak boleh ditempuh. Kembali kepada cara yang dilakukan dengan rahasia dan sembunyi-sembunyi. Kemudian di akhir nukilan, ya, disampaikan di sini, wa antum ta'lamuna barakallahu fikum anna wulatal umuri la yumkin an yardau jami'an nasi abada. Hatta imam al-masjid هل يرضي جميع المصلين؟ لا. بعضهم يقول تبكر وبعضهم يقول تطول وبعضهم يقول تقصر. Beliau mengatakan, dan kalian mengetahui, semoga Allah memberkati kalian, bahwasanya pemimpin, ya, itu tidak mungkin bisa menjadikan manusia itu rela semuanya dengan apa yang menjadi perbuatannya.
sampai-sampai imam masjid, ya, apakah dia bisa menjadikan makmumnya ini ridho dengan sholat dia? Tidak. Bahkan makmum ini sebagian mengatakan, ya, hendaknya sholat itu dilakukan secara tepat waktu. Sebagian lagi mengatakan hendaknya sholat ini dipanjangkan. Sebagian lagi mengatakan hendaknya sholat itu apa? Diringkas saja, dipendekkan karena banyak orang sibuk di sana. Apakah bisa seorang imam masjid ketika menjadi pemimpin imam sholat bisa menjadikan makmumnya ridha semuanya? Tidak bisa. Demikian pula pemimpin. Ya. Wa fi syita'i yatanaza'una walladhi yusalli fi syamsi walladhi yusalli fi dhilal la yahsulu al-ittifaq. Fa idza a'la an-nakiru 'ala wulati al-umur ishtaghallahu man yakrah wa ja'ala min al-habbati qubbah wa tharatil fitnah wa ma darra an-nasu illa mithli hadzal amr. Demikian pula dalam musim asyita, musim dingin, banyak manusia bertengkar, ya, berselisih, dan orang yang sholat di bawah matahari atau orang sholat di bawah bayang-bayang, maksudnya adalah di musim dingin yang mana biasanya waktu salat itu berdasarkan matahari. Ketika musim dingin cuaca tentu berubah dan matahari sulit untuk dilihat. Maka sebagian mereka ada yang menjadikan sudah tetap mataharinya itu jadi kepatuhan pertama. Sebagian yang lain tidak, bayangan aja itu cukup sudah. Dan itu terjadi terus menerus setiap tahunnya dan jarang ada titik temu di antara mereka. Nah, semakian pula halnya apabila, ya, seorang itu menjaharkan, ya, memberikan nasihat, mengingkari kemungkaran dengan terang-terang kepada pemimpin kaum muslimin, ya, itu pun juga terkadang akan dijadikan sebagai amunisi bagi orang yang benci untuk menebar fitnah. Dan tidak ada hal yang lebih parah dan membahayakan manusia kecuali perkara tersebut. Intinya di sini, ya, yang disampaikan oleh beliau adalah di dalam menasihati penguasa atau mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa itu dilihat dari sisi maslahat dan mafsadatnya sebelum kita menentukan cara yang mana. Pertama rahasia atau sembunyi, ataukah cara yang kedua. Jika memang maslahatnya itu terletak di cara yang pertama, menasihatinya dengan sembunyi rahasia empat mata, itu dilakukan. Namun apabila maslahatnya itu justru akan terwujud dengan cara yang kedua, dengan terang-terang di hadapan penguasa, maka itu yang lebih diutamakan. Nah, ini materi yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.